Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Kembali lagi ya di channel aku. Hari ini temenin aku buat beres-beres ya, karena hari ini tuh Masya Allah agak sedikit berantakan ya, nggak seperti biasanya. Karena dari kemarin itu lagi males banget untuk beberes, jadi ya udahlah nggak apa-apa ya, sesekali kan namanya juga tempat tinggal sendiri, semuanya juga serba kita yang ngerjain sendiri. Jadi sebelum ini, tadi tuh aku habis nganterin Ardan sekolah, seperti biasa aku antar, dan aku tunggu sampai dia masuk kelas. Setelah dia mulai belajar, tutup pintu ibu gurunya, pintu kelas, aku lanjut untuk pulang. Dan di sini aku mau beresin semuanya. Dan kebetulan di minggu ini suami aku kerjanya pagi ya, jadi kalau beberes itu pagi-pagi lebih leluasa. Soalnya aku tuh menyesuaikan jam kerja atau hari kerjanya suami aku. Kalau misalkan suami aku kerjanya di pagi hari, aku beberesnya sering di pagi hari. Kalau kerjanya di siang hari atau sore hari, ya aku beberesnya di sore hari gitu teman-teman. Jadi menyesuaikan jam kerja juga waktu kerjanya suami aku. Soalnya kenapa? Soalnya di saat suami aku ada di rumah, aku tuh pengen bener-bener nikmatin waktu bersama dia gitu ya. Pokoknya waktu bersama keluarga gitu teman-teman. Jadi untuk masalah rumah, beres dan lain-lain, ya udah itu gampang gitu, bisa dikerjakan nanti atau dikerjakan nanti berdua di saat kita udah pada semangat. Oke, sambil aku beberes, sambil temenin aku beraktivitas, kita sedikit sharing-sharing ya. Seperti di judulnya tadi ya teman-teman, di sini tuh aku mau sedikit share ya beberapa tips cara agar kita itu bisa selalu bahagia di usia kita yang menginjak 30 plus ya. Seperti contoh aku ini karena pengalaman diriku sendiri ya, karena aku tuh pengen share yang sesuai dengan pengalaman aku sendiri yang apa aku lakukan gitu loh. Saat ini usia aku 32 tahun teman-teman. Aku tuh kelahiran 92 dan kalau nggak salah kelahiran 92 itu usiaku saat ini 32 tahun dan akan menginjak usia 33 tahun di tahun 2025 nanti di bulan Januari. Ya Allah, nggak berasa ya. Kadang kayak nggak bisa menerima gitu, ternyata aku tuh udah kepala 3. Tapi alhamdulillah tidak apa-apa. Alhamdulillah aku sudah bisa melewati semuanya tentang kehidupan ini, tentang ujian hidup ini dan muanya pokoknya di kehidupan aku. Oke teman-teman, kita lanjut ya ke tips dan caranya agar bisa hidup bahagia di usia 30 tahun. Kenapa kita harus bisa selalu bahagia di usia ini? Karena di usia ini tuh kita udah memasuki usia-usia mendekati tua gitu ya teman-teman. Bahkan kayak tanda-tanda penuaan dini, apapun itu udah mulai bermunculan kalau kita nggak benar-benar merawat diri kita sendiri. Bahkan kayak untuk skincare segala macam, kita udah harus pakai yang anti aging di saat usia-usia seperti sekarang ini. Tapi selain perawatan tubuh, skincare, anti aging atau apapun itu ya teman-teman, kita juga membutuhkan jiwa yang sehat, pikiran yang tenang dan hati yang bahagia untuk bisa tetap terlihat awet muda ya di kemudian hari. Jadi aku tuh sendiri pengennya nanti di saat usiaku kayak menginjak 40, 50 nggak terlalu kelihatan di umur segitu gitu. Maka dari itu kita harus bener-bener udah sadar tentang usia kita saat ini. Di usia-usia seperti ini kita harus mulai membiasakan diri, merawat diri dengan baik, dengan benar. Terus kita juga harus selalu jaga pikiran kita biar tetap positif, biar selalu bahagia gitu teman-teman. Jadi dari situ kita bisa selalu terlihat awet muda nantinya gitu ya, insya Allah. Sebenarnya di sini aku tuh udah nyatet ya bahwa tipsnya itu ada 4 tips gitu teman-teman, tapi kalau nggak cukup nanti aku bakalan bahas di video selanjutnya. Oke, yang pertama, tips yang pertama itu yaitu kita harus belajar menerima semua dan kita harus selalu bersyukur untuk semua keadaan yang saat ini kita jalani. Karena kalau kita udah mulai merasa kayak kita itu menerima segalanya dan mensyukuri segalanya, keadaan apapun, dalam kondisi apapun, kita akan merasa legowo. Hati dan pikiran kita itu merasa jadi lebih tenang, nggak terlalu khawatir, nggak overthinking. Yang dimana kalau kita dalam masa seperti itu, fase overthinking, khawatir, pokoknya yang kayak gitu-gitu, itu nggak baik banget untuk salah satu yang aku sebutin ya, kulit. Untuk kulit kita, jadi kulit kita terlihat lebih stres, nggak fresh gitu teman-teman. Kalau kita lagi banyak pikiran, kalau kita lagi dalam keadaan banyak pikiran, stres,
stres, pokoknya lagi dalam keadaan seperti itu, terlihat juga di kulit wajah kita yang enggak fresh. Nah, maka dari itu sebaiknya kita harus bisa selalu menerima semua keadaan dan harus selalu bersyukur dalam kondisi apapun. Kalau misalkan kita lagi dalam keadaan sulit, lagi dalam keadaan bermasalah, masalah apapun itu, kita harus yakin bahwa dalam setiap masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Karena Allah itu atau Tuhan itu nggak akan pernah ngasih hambanya ujian atau masalah apapun tanpa jalan keluarnya. Pasti ada solusinya untuk setiap masalah apapun itu. Nah, kalau kita yakin akan hal itu, kita bakalan jadi lebih tenang. Memang itu nggak mudah ya kalau dilakukan, kalau diucapkan seperti ini tuh iya enteng banget ngucapin gitu, tapi ngejalanin nggak mudah. Aku juga tahu, aku juga seperti itu teman-teman. Maaf ya, agak serak. Aku juga seperti itu, tapi seiring berjalannya waktu, semua itu bisa terlatih karena kita terus melakukan hal itu, gitu loh. Oke, kita lanjut yang kedua. Yang kedua, kita itu harus selalu jaga komunikasi yang baik dengan pasangan kita dan saling memahami ya teman-teman. Ini khusus bagi yang sudah punya pasangan atau sudah menikah, karena kunci kebahagiaan kita itu ada di pasangan kita juga ya, salah satunya. Nah, kalau kita selalu menjaga komunikasi kita dengan pasangan kita secara baik, kita jadi lebih memahami pasangan kita, apa maunya, dan dia juga bisa memahami kita, apa mau kita. Jadi kita lebih tenang hidupnya, lebih bahagia, dan enggak pikiran apa-apa gitu teman-teman. Jadi dalam satu hubungan itu sebaiknya kita itu diutamakan dan dipentingkan sebuah komunikasi. Karena aku pernah dengar ya, kunci kebahagiaan itu adalah komunikasi yang sehat dalam hubungan apapun. Baik itu keluarga kayak orang tua dan anak, kakak beradik, pacar, apalagi suami dan istri. Maka dari itu jaga baik-baik hubungan suami istri itu dengan komunikasi yang baik, karena kalau komunikasi yang baik antara pasangan suami istri itu juga salah satu jaminan kita bisa bahagia dalam pernikahan kita gitu. Intinya dalam relationship kita bersama pasangan hidup kita. Dan tips yang ketiga yaitu kita itu harus bisa meluangkan waktu untuk diri kita sendiri. Kasih waktu untuk diri kita sendiri, manjain diri kita sendiri, versi diri sendiri. Apa yang membuat kamu happy, mungkin hobi, kesukaan apapun itu, lakukanlah. Sesekali berikan waktu untuk diri kita sendiri. Dan ternyata videonya segini dulu teman-teman. Ini durasinya udah habis. Jadi nanti next aku bakalan sambung lagi ya tipsnya di video aku yang berikutnya. Di sini tuh aku tidak berniat menggurui, tidak berniat sok pintar, sok berpengalaman, enggak. Aku hanya sharing aja pengalaman aku pribadi aja. Maaf jika masih banyak kesalahan, mohon maaf jika masih banyak kekurangan, dan aku pamit dulu ya. Dadah.